Siap Kang, tapi lewat handphone nyatetnya. Kan milenial Ya. saya mah. Wih, wajahnya atau umurnya nih yang milenial. Delia kenapa? Wah, udah siap semua. Kumu, Bu Siti, Bu Galeri Nuri, Bu Irma, saya. Oke, sip. Ya, mana lagi yang lain kalau sudah tolong tulis kolom chat. Ya, kita saling tukar energinya. Ya, kita langsung mulai lagi. Oke. Ya, jadi untuk memulai, untuk bangun database, ada proses namanya kita harus orang itu buat percaya kita jualan produknya bagus, produknya bermanfaat untuk dia, orang itu harus kenal dulu dan harus percaya dulu. Ya, kitanya tuh butuh dikenal dulu, butuh dipercaya. Sama kayak tadi ya jodoh ya, percaya aja enggak, kenal aja enggak, tiba-tiba suruh beli gitu ya. Gitu, siapa Anda gitu ya. Nah, jadi kita itu menuju 2023 di bulan apa Ramadan, Mas Dani? Ya, bulan Ramadan tuh kalau nggak salah tanggal 17 apa 16 gitu Kang. Pertengahan Bulan Maret. Maret ya. Iya Maret, betul-betul. Bulan Maret berarti bulan Maret sekitar 1 bulan lagi ya. Kalau Iya, ini betul. udah 1 bulan lagi. Nah, jadi 1 bulan ini saran saya teman-teman selain jualan seperti biasa, fokus bangun database. Fokus bangun database teman-teman ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bangun database? Oke, yang pertama teman-teman harus paham dulu ada beberapa jenis traffic nih, Mas Doni, Mas Dika. Jadi ada traffic yang bisa kita kontrol, ada traffic yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Ada traffic yang kita milikin. Kita fokus ke yang paling kanan aja teman-teman. Ini apa nih database? Database itu apa sih? Ya sesimpel kontak WhatsApp dan email. Ya, kalau memang teman-teman nggak biasa pakai email, udah pakai kontak WhatsApp aja. Simple gitu ya. Pastiin teman-teman di sosmednya ditarik ke WhatsApp. Pastiin database di sosmednya, followersnya di Facebook, teman Facebook, teman IG, tarik ke database WhatsApp. Oke, ya. Kenapa? Karena followers itu adalah traffic yang nggak bisa kita kontrol. Ya, di sini mungkin aktif IG gitu ya, beberapa saya lihat kepoin IG-nya, ya. Tapi Instagram itu followers itulah, nggak mesti Instagram ya. TikTok dan yang lain-lainnya itu adalah traffic yang nggak bisa kita kontrol. Maksudnya gimana? Ya kita punya followers berapa? 10.000, 5.000, atau 1.000 deh biar gampang hitung 1.000. Kita posting, kita promo, nggak akan 1.000 yang lihat, gitu ya, nggak akan 1.000 yang lihat. Jadi itu nggak bisa kita kontrol banget. Variabelnya sangat besar. Nah makanya dari sosmed ini tariklah ke database kontak WhatsApp yang paling gampang kontak WhatsApp. Ya, selanjutnya kalau traffic yang bisa kita kontrol ini adalah iklan gitu. Kalau teman-teman punya spend budget, Mas Doni, buat cepetin dapat database, mangga spend iklan buat dapat database. Oke, jadi iklan, terus mungkin contohnya endorse, paid promote itu sungguh salah kalau kita berharapnya closing. Tujuannya adalah agar apa? Endorse, paid promote. Kemarin kita belajar ya, biar orang tahu, bukan orang beli. Nah, sama kayak kita iklan nih. Iklan kita itu tujuannya biar dapat database. Belum tentu beli. Intinya jadi database dulu aja. Kenapa? Biar mereka tahu dulu, oh udah berteman sama kita. Nah, kita tunggu tugasnya kita selanjutnya adalah bukan bikin tahu, tapi bikin dia suka sama percaya, sama Teh Lia, sama Teh Sadia, gitu ya. Oke, prosesnya kayak gitu ya. Maka untuk bisa orang beli, harus punya database. Database dari mana? Tadi kita bisa dari sosmed atau dari iklan. Oke, percuma punya followers banyak, percuma iklannya rutin tapi nggak ada database. Oke, karena asetnya pebisnis itu database, bukan followers. Karena followers itu sangat rentan untuk dihilangkan, sangat rentan untuk hilang, ya. Jadi tarik itu ke database. Oke. Nah, terus apa sih yang bikin orang itu datang ke Teh Lia, ke Mas Doni, ke Teh Sadia? Ada 2 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah mereka datang karena butuh. Butuh sama Teh Lia. Butuh sama produknya Toko Rame, butuh sama Kang Doni, dan lain-lain. Yang kedua, mereka kita bikin ingin. Ya, ini kita bikin simple aja. Ya, maksudnya apa nih? Contoh nih, butuh sama ingin bedanya apa ya? Teh Lia, Mas Doni. Kalau butuh mah memang kebutuhan,
untuk dikonsumsi kalau keinginan hanya sementara. Waduh, betul nggak tuh, Kang? Ini sama kayak tes kemarin Mas Andi ya. Bedanya efisien sama efektif apa ya? Oh iya benar. Ayo kita bahas itu dulu deh. Ya, ini karena modelnya kemarin bahas time management, kita bedah efisien sama efektif deh ya. Biar teman-teman bisa memilah aktivitas mana yang harus saya lakukan utama gitu ya, Kang Doni ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Coba bedanya efisien sama efektif apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Bedanya efisien dan efektif. Emang nggak tulis di kolom chat ya, kalau tahu jawabannya. Efisien, gitu ya. Efisien, benar ya gini ya? Iya, betul, Kang. Efisien itu, kalau efisien itu tidak banyak memakan waktu dan tenaga, kalau efektif butuh ekstra tenaga. Butuh Apa ekstra terbalik ya, Kang? tenaga. Nah, masalahnya nanya lagi udah belajar. Kang Nika atau Bu Teh Lia, Bu Teh Sadiah, kalau mau jawab apa bedanya efektif sama efisien? Ada ya? Oke, saya jawab ya. Gini, cara jawabnya gini biar gampang. Ada nyamuk ceritanya nih, nyamuk aja ya kayak kemarin. Cara buat kita memusnahkan nyamuk, gimana caranya? Pakai apa? Paket ya? Ya, Pakai obat nyamuk, disemprot. Pakai obat nyamuk. semprotan. Terus kalau nyamuknya bener-bener banyak gitu ya, pokoknya tangan kita sampai hitam gitu ya, isi nyamuk semua gitu ya, itu harus dibom rumahnya misalkan ya. Ya. Atau pakai apa tuh kalau diasepin namanya? Fogging gitu ya. Fogging. Fogging gitu ya. Oke. Apalagi selain di fogging, obat nyamuk yang bakar gitu ya, obat nyamuk bakar gitu ya, obat nyamuk bakar. Nah ini, oke, pertanyaan saya. Oke, bom bikin nyamuk hilang, teman-teman? Hilang kan ya nyamuknya? Bikin hilang, tapi bikin hilang rumahnya juga. Nah, rumahnya juga hilang teman-teman ya. Sehingga saat kita ngelakuin itu, sarangnya hilang, pokoknya nyamuknya nggak bakal balik lagi lah. Dijamin 100% nggak bakal balik. Tapi kita punya cost yang keluar tambahan apa? Kita punya cost renovasi rumah. Ya, renovasi apa. Nah, selanjutnya fogging. Fogging itu sampai ke dalam rumah misalkan ya. Resikonya adalah bajunya jadi bau ya. Terus sofanya, kasurnya semua jadi bau ya. Nah, terus kita harus punya kos tambahan. Kosnya apa? Kosnya untuk cuci laundry misalkan, untuk si mbaknya suruh lembur gitu buat nyuci semua baju yang kena fogging karena bau semua gitu ya. Ada kos-kos tambahan yang harus kita keluarin. Tapi itu efektif ya buat ngilangin nyamuk. Nah, bedanya efektif sama efisien adalah efisien itu kita melakukan sesuatu yang dimana kita lebih simpel dan nggak perlu keluar kos tambahan untuk melakukannya, nggak perlu ngeluarin effort tambahan untuk melakukannya. Ya, nah itu bedanya efektif sama efisien. Kalau efisien ya pakai raket bisa kok mati gitu ya, pakai obat nyamuk bisa lah mati. Ya mungkin obat nyamuk bakar kita geser ke kanan kali ya, karena kan dia bikin bau di baju ya kalau nggak salah ya. Nah, semprot sama raket itu lebih efisien namanya. Kalau yang kanan itu kita harus keluar kos tambahan nih buat beresinnya, buat nyucinya dan lain-lain. Oke, nah balik ke sini nih, butuh sama ingin, ya. Ya mungkin kita sepakatin aja teman-teman biar gampang, ya. Kita itu orang itu tadinya bisa jadi nggak butuh baju baru di Ramadan, nggak butuh baju baru untuk Lebaran bisa jadi ya. Nah, tapi dengan kita posting-posting, dengan kita bikin mereka akhirnya tertarik sama kita, lama-lama jadi butuh. Nah, tugas kita tuh bikin kayak gitu, teman-teman. Makanya penting punya database. Ya. Nah, contoh ini kalau database yang paling gampang untuk bikin dari sosmed ke kontak WhatsApp kita. Ya, yang pertama adalah bisa bagiin ini semua ya, teman-teman, e-book atau mungkin video recordingnya Toko Rame misalkan. Community talk-nya Toko Rame, siapa yang mau nih belajar, kemarin katanya belajar usaha marketing ya? Ya, syaratnya apa? Syaratnya simpen kontaknya Telia misalkan. Atau voucher, kan kita punya voucher 50.000 nih. Siapa yang mau beli
baju, dikasih fotonya, kasih vouchernya, tapi syaratnya adalah simpan nomornya siapa gitu ya. Oke, atau mungkin kelas gratis, contohnya kan kemarin kita belajar mental trigger ya, masih ingat mental trigger? Kemarin kita sampai berapa mental trigger, Mas Dika, Mas Doni? Semua apa enggak ya? Aduh, saya ingatnya pokoknya iya mental crab itu, Kang, ingatnya yang di sana. Yang Grab ya. Oke. Oke, ya contoh misalkan selanjutnya nanti saya kasih lihat ya, contoh penulisan copywriting-nya ya. Contoh selanjutnya adalah tadi itu kita kasih kelas gratis misalkan. Kita bikin postingan di status atau di sosmed, serunya ya, seru banget ya, join toko rame, di mana ada bimbingan rutinnya setiap minggu, plus ada kelas-kelas premium gratisnya. Masa iya kamu gak mau ikutan? Nah, gimana cara ikutannya? Cukup simpan nomor saya, nanti saya jelasin di WhatsApp misalkan. Bisa kayak gitu? Bisa ya? Bisa. Nah, itu dia contohnya untuk kita bikin orang nyimpan nomor kita, salah satunya. Oke. Nah, intinya goals-nya buat dapat database itu orang nggak akan mau cuma-cuma nyimpan nomor kita, teman-teman. Nah, harus ada alat tukarnya. Alat tukarnya apa? Alat tukarnya adalah apapun yang teman-teman bisa bagiin gratis. Voucher kah? Atau kode promo kah? Atau ini semua contohnya ya. Oke. Nah, contoh lagi, mereka yang datang karena kebutuhan, atau kita harus sebutnya nih, abaikan aja istilahnya, ya, produk penetrasi sebutannya ya. Kita biasanya kasih ininya, Kang Doni, produk gratis misalkan, ya produk yang bikin ngiler, produk unik, atau kelas gratis misalkan ya. Oke, ini saya skip dulu. Nah, nih, ya, jadi salah satu cara cepat dapat database adalah bisa dengan kita kerjasama sama orang yang punya database, Mas Doni. Misalkan siapa yang punya followers banyak, siapa yang punya teman banyak, ya, kita bikin program promo bareng dia, tujuannya agar kita dapat database. Terus giveaway, kita bagi misalkan personal ya, oh saya untungnya 80.000, 20.000-nya saya bagi deh buat diskon. Atau mungkin buat giveaway, yang follow saya, yang save nomor saya, akan saya kasih diskon sekian nanti misalkan. Nggak apa-apa di transaksi pertama, transaksi kedua kan sudah harga normal bisa jadi ya. Oke. Nah, database itu bentuknya ada dua, nomor WhatsApp dan email. Kalau memang email agak ribet, kelolanya sesimpel pakai WhatsApp aja teman-teman, gitu ya. Dan ini saya lakukan nih, saya kemarin cerita soal Mas Rido ya kalau nggak salah ya di sini ya. Nih, nah saya jualan ini produknya baru skincare gitu teman-teman. Pakai WhatsApp aja, pakai WhatsApp marketing simple. Kita dapat akses segini dalam waktu 2 bulan gitu ya. Jadi saya nggak mau pakai cara yang paling ribet, saya cuma pakai database dan WhatsApp. Dah, sesimpel itu. Oke. Nah, itu yang nomor 2 database. Nah, jadi rumusnya ini saya lengkapin dulu aja ya. Buat kita bisa menang di pertandingan Ramadan nanti ya, di mana industri fashion itu ya secara data pun toko rame penjualannya naik banget di bulan Ramadan. Oke. Ada berapa nih sekarang? 10 step ya. Lihat ya. 10 step nih. Saya custom biar lebih mudah pembahasannya. Jadi yang pertama time management, di mana kita kerjanya itu kalau pengen gini nih, paling gampang. Kita kalau kantoran kerjanya berapa jam, Mas Doni? Mas Dika? Kantoran 8 jam ya? 8 sampai 9 lah, 8 sampai 9 jam. Nah, 8-9 jam ya. Nah, sama kayak kita bisnis nih. Kita bisnis pengen hasilnya maksimal. Misalkan pengen hasilnya 100. Orang yang hasilnya 100 tuh kerjanya misalkan sehari 8 jam juga lah kayak kantoran. Orang kerja 8 jam dapatnya 100 nih. Nah, kita pengen dapat 100 tapi kerjanya 2 jam ya nggak mungkin gitu ya. Makanya terus tapi waktu saya padat Kang, sibuk gimana? Makanya bikin prioritas time management-nya. Ya. Selanjutnya punya database. Nah, database ini nggak akan jadi apa-apa kalau disimpan doang di kontak WhatsApp Mas Doni, Mas Dika. Tapi kita yang nomor 3 adalah mulai interaksi. Oke. Interaksi itu ngapain? Interaksi itu sama seperti di bagian sebelumnya nih.
Nah, interaksi itu ada di tengah sini ya, bikin suka, bikin percaya. Semudah dengan kita, nah, kita bikin langkah kerja, job desk, kalau di kantor ada namanya KPI ya. KPI, apa Ya, namanya? Bukan KPI, to-do list, SOP gitu ya. daily SOP. task. Ya, daily task. Ya, daily task. Ngapain? Contohnya, nah kan kita punya database. Database itu akan jadi dingin, akan jadi nggak kenal kita kalau kita nggak kontak-kontaknya. Misalkan contoh nih aktivitas hariannya. Pagi itu kita inbox list-list nama kita, inbox Facebook, DM Instagram, misalkan ya, komen post orang. Itu contohnya. Ya, saya mau ngasih lihat nih list tim saya ya, mana ya? Bentar ya, Mas Tony. Saya kasih lihat Excel aktivitasnya. Jadi untuk Facebook aja saya itu ada tim yang ngerjain Mas Tony nih. Mana ya? CRM. Berarti wajib ya Kang ya, kita punya daily task ya Ada. Kang. Ada. Saya nggak ketemu ininya lagi. Nggak ketemu listnya. Nah, contohnya ini aja deh. Ya. Ada yang buat Facebook khusus, nanti saya cari dulu ya. Ini contoh nih, ini tim saya yang nih, ada tanggalnya, dia ngonteknya gimana nih ya teman-teman. Tuh, ada datanya, terus statusnya apa yang paling kanan ya. Tuh. Check up database, diapain aja, status potensialnya apa gitu ya. Nah, ini tanggal-tanggalnya gitu. Ini yang lama, saya datanya up, nanti saya cari dulu ya. Tuh, ada status-statusnya, Kang. Jadi tim kita pun kerja, ada monitornya. Nah, sama nih, saya walaupun saat nggak punya tim, ngerjain itu pakai data Excel juga buat laporannya. Sehingga saya tahu orang ini statusnya apa. Kolka, Wamka, siap saya jualin apa enggak, gitu loh. Sesimpel paling gampang gini, dibagi, dia tahu, udah di level tahu, suka apa, percaya apa siap beli, gitu. Sehingga kita promonya nggak ke semuanya. Ya, sungguh kesalahan kita menggunakan database adalah, bentar, ini nggak bisa di zoom out ya. Nah, kesalahan kita membangun database adalah kita nggak memfilter harusnya di sini ya, tidak memfilter, tidak mensegmentasi. Sesuai apa? Sesuai ini nih. Nah, kita disamain semua aja. Baru kenal jadi dijualin. Baru nyimpen kontak udah dijualin, jangan. Gitu ya. Yang kedua, kita nggak konsisten. Ya kalau lagi mau aja. Ya ini kesalahan yang sering saya lakukan juga sebenarnya. Kalau lagi pingin launching aja, pingin jualan aja, baru perbanyak database kan nih. Tapi jangan ditiru, kesalahan buruk. Ya, nah ini nih, daily text-nya. Pagi misalkan inbox Facebook ke berapa orang. Ya, tim saya sehari itu biasanya 50 orang. Pagi, sore beda lagi. DM Instagram, komen post orang di Facebook atau di IG, ke berapa nih pagi. Misalkan ke pagi ke 50 orang. Gitu ya. Ke 50 orang. Ke 50 orang misalkan. Nah, tinggal di list nama-namanya gitu ya. Ini kalau untuk kita bikin orang tahu dulu. Nah, terus kalau yang sudah jadi database gimana? Database misalkan kan kita butuh interaksi sama dia ya. Karena kalau nggak interaksi, no transaksi. Oke. No interaksi, no transaksi. Nah, maksudnya gimana? Ya udah kita mulai deketin dia, PDKT sama dia. Samalah kayak kita PDKT kasih dia ya, Andika ya. Chatan aja nggak pernah, masa tiba-tiba ngajak jalan. Nah, kita mulai reply status WhatsApp dia, kasih doa ke dia, ya. Kita posting story yang bermanfaat, gitu ya. Kita reply story-nya dia, kalau mungkin dia kena musibah, atau mungkin posting hal bagus, kita respon, kita kasih feedback. Terus kita posting juga deh, selain kita komen punya dia, kita interaksi juga. Gitu. Kita interaksi apa ya? Kita itu posting ajakan-ajakan untuk interaksi. Contoh postingan buat, saya mau bagi-bagi hadiah, misalkan tadi ya, lead magnet ya. Saya mau bagi-bagi hadiah nih khusus orang yang mau repost konten saya misalkan. Saya mau bagi voucher untuk toko rame nih misalkan ya. Saya pingin bikin kelas pembinaan khusus teman-teman yang mau dapat cuan di bulan Ramadan nanti. Nah, bisa kayak gitu kan? Bisa Kang.
Sampai di sini dulu sebelum lanjut nih ke poin selanjutnya. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak, teman-teman ada yang mau tanya? Kang, Siapa nih? Oh, Telia. Oke. itu yang inbox Facebook sama DM Instagram itu ngapain? Nawarin produk gitu kah? Oh, enggak. Jangan. Kenalan diri, interaksi, kasih intinya jangan nawarin produk, jangan jualan. Ya, pertama Oh, bisa jadi kita gitu. nyapa, kenalan gitu ya. Oke, atau kita kasih value sesuatu. Jadi intinya jangan langsung sama aja dong teh kalau khusus jualan. Langsung kebeli dong, itu berarti beli ya. Kan kita bikin dia tahu dulu. Sih. Bangun hubungan dulu. Nah, interaksi di sini maksudnya adalah saya bikin bahasa sederhananya bangun hubungan. Bangun hubungan, teman-teman. Ya, bangun hubungan. Karena kita jualan sama manusia, ya kita bisnis dengan manusia. Ingat, orang itu trust-nya ke orang, bukan ke produk lah satunya. Ya, kalau orang itu nggak suka sama Telia, nggak akan ada bisnis yang bisa dibangun sama Telia. Orang aja nggak suka sama Telia, gimana caranya dibeli, gitu ya. Oke, orang itu nggak setia pada produk, orang tapi setianya pada orang, pada Telia-nya setianya. Tuh. Oke, bisnis keagenan jadi sulit kalau Telia itu nggak suka bangun hubungan dengan orang lain. Wajar, omsetnya segini-gini aja, yang nggak punya database, yang nggak punya tim yang banyak, gitu ya. Wah, saya susah jualan ke orang, ya wajar, database-nya segitu-gitu aja, ditawarin dia lagi, gitu ya. Sampai bosan aja, ini si Telia nawarin saya baju mulu tiap minggu. Nah, terus kita ngeluh lagi kan, Kang Roni susah jualannya, nawarin ke berapa orang, ke dia lagi sih, makanya orang jadi bosan juga gitu teh. Makanya tambah terus database, mulai bangun hubungan, ingat berteman dulu, gitu ya, ini mindsetnya. Uang datang dari orang, makanya bikin orang lain suka sama Telia. Suka itu dalam arti suka berteman ya, masuk macam-macam ya. Wah, Telia asik ya, orangnya seru ya. Wah, saya mau berteman sama dia deh, misalkan. Oke, ada yang nanya nih. Teh Rita, kakak kalau nyimpen database dari grup-grup WhatsApp efektif gak kak? Grup WhatsApp misalkan contohnya Teh Rita join grupnya Telia gitu misalkan, grupnya Iqbal, terus dijapri-japriin gitu maksudnya apa gimana Teh Rita? Kalau maksudnya adalah join grup orang dan kita simpen-simpenin, kita japri-japriin, rasa-rasanya kurang efektif Teh Rita ya. Kurang efektif. Pertama dia nggak kenal-kenal banget kita. Yang kedua, itu grup orang. Kita join grup dia, apakah kita diizinkan melakukan itu ya? Jangan lakukan hal yang kita nggak suka diperlakukan kayak gitu. Misalkan Telia nggak suka nih kalau punya grup, di grupnya membernya dijapri-japriin orang lain. Kalau Teh Rita nggak suka digituin, jangan perlakukan orang kayak gitu misalkan. Kalau maksudnya adalah japri grup orang, gitu ya. Nah, bisa juga tadi kalau konteksnya lead magnet, kalau konteksnya bangun database, Teh Rita yang bikin grup sendiri. Jadi ajak orang di sosmed, di followers-nya Teh Rita, teman Facebook Teh Rita untuk join grup WA Teh Rita. Kalau itu grup Teh Rita dan Teh Rita japri mereka itu nggak apa-apa. Itu Teh Rita. Ya. Semoga terjawab. Terima kasih, Kang. Ya. Yang nanya kan Teh Rita. Tadi kan Tadi nanya. Oh iya sama-sama. Oke, nah ingat nih teman-teman ya, mindset bangun hubungan, interaksi nih ya, bangun hubungan ya, interaksi bangun hubungan. Berteman dulu, jangan jualan untuk prospek. Berteman doang, berteman. Jadi teman, jadi saling simpan kontak. Ya, jadi bukan jualan dan prospek. Oke. Terus kita itu profesional teman-teman ya, kita bukan jadi yang reseller doang teman-teman. Oke, it's okay reseller, tapi kita reseller yang profesional. Ya, tunjukkan kepedulian tulus, lalu jangan jadi orang toksik yang postingan status WhatsApp-nya negatif gitu ya, kita respon ke dia negatif, jangan menjelekkan produk orang. Wah, belilah produk saya, produk lain jelek tuh, bahannya kurang bagus tuh kan, jelek kan. Ya, jangan gitu, orang nggak suka kayak gitu, malah nggak yakin sama kita. Tetap jaga integritas. Gimana Mas Doni? Hindari bahas politik ya enggak? Nah, lagi tuh karena kita di tahun-tahun 2003, 2024 hindari bahas politik juga ya. Oke, tadi sampai di mana? Interaksi ya. Interaksi atau bangun hubungan.
Oke, kita lanjut lagi. Terus ingat teman-teman, interaksi dulu baru jualan ya. Selling. Sellingnya setelah interaksi, jangan selling dulu baru interaksi, jangan. Dia belum yakin sama kita. Oke. Nah, selling itu ayo bedanya. Oke. Cara selling itu tujuannya adalah teman-teman dapat hot button-nya dia. Hot button lah. Oke, ini konteksnya bangun tim ya, Mas Doni ya. Mas Doni hilang ya. Siap, siap Kang. Oke, kan kita temanya rekrut masteri ya, Mas Doni ya. Iya. Oke, ini selling konteksnya bisa jualan, bisa bangun tim sih ya. Tapi saya mau kasih tips buat yang pingin bangun tim, cari hot button-nya. Hot button itu apa? Ada yang tahu? Button? Tombol Artinya panas. kalau bahasa tombol panas. Baru bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Jadi hot button itu orang-orang ada yang bisa kita deketin, kita kasih postingan, dia akan tertarik sama dia, akan penasaran sama dia dari sisi duit misalkan. Uang nih saya bikinin ininya deh. Bentar. Oke, kita bisa masuk ke orang lain dengan pendekatan uang. Jadi dia tuh misalkan, wah join toko rame tuh ya, peluangnya gede banget. Saya aja baru setahun join, udah dapat uang puluhan juta dari komisi. Ya, masa iya kalian pengen denger cerita saya doang, nggak pengen dapat juga? Dekatnya karena uang. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Terus, family, keluarga. Nah, gini nih, selling. Occupation. Occupation itu apa ya? Apa Kang Doni occupation? Sebentar, saya browsing dulu. Ini kan yang praktek kita di Bogor. Masih ingat ya? Aduh, lupa Kang. Occupation ya. Kebanggaan ya. Harga diri, kebanggaan gitu ya. Oke, ada orang yang pintu masuknya dengan family misalkan. Wah, saya misalkan emak-emak nih. Bun, emang nggak mau bantuin suami buat dapat income tambahan? Gimana caranya ya dari toko rame join misalkan ya? Kenapa? Karena dia sangat ingin dapat penghasilan sendiri, dia sangat ingin bisa membantu penghasilan suami. Nah, kita ngulik tuh ya. Oh, dari keluarga ternyata pintu masuknya. Kita berarti bahasnya ngobrol sama dia dengan pendekatan keluarga bahasnya. Terus ada lagi yang occupation. Occupation itu kebanggaan. Di toko rame misalkan dapat penghargaan, ya dapat emas nih, saya bisa diundang ke acara toko rame nih, misalkan gitu ya. Occupation. Ada orang yang kayak gitu yang pingin tampil, pingin dilihat, pingin dipuji. Maka pendekatan ke dia harus dengan kayak gitu. Ada orang yang pengen sukanya jalan-jalan, liburan. Wah, di toko rame itu ada bonus liburan misalkan ya. Nanti ya, insya Allah 2023 nih sama Mas Doni ini. Bonus liburan misalkan ya. Ke Bali sama Thailand. Nah, terus habis itu ada yang orang yang sukanya komisinya gede loh, 43% loh di toko rame, 40% ya, toko rame kalau jadi distributor ya. Nah, maka bisa dengan pendekatan uang. Nah, di sini kita sellingnya adalah kan interaksi tuh, kita ngobrol sama dia, kenalan sama dia. Lanjutannya adalah kita mulai cari nih hot button-nya. Si ibu ini apa ya, si bapak ini apa ya. Kan dia suka posting nih soal keluarganya, lagi liburan sama keluarga, misalkan ya. Nah, hot button-nya itu bisa jadi. Nah, di sini kita tujuannya adalah kita tahu dulu kondisi dia. Apa sih yang dia cari? Duit kah? Kenyamanan kah? Keamanan kah? Keamanan apa? Gimana? Misalnya gimana? Bu, Pak, kalau bikin bisnis sendiri, apalagi bisnis fashion gitu ya, harus beli bahan dulu, harus beli ini, harus bayar penjahit ribet, mendingan ikut toko rame aja, tinggal install aplikasi, ya daftar ke saya, udah ready produknya, tinggal pilih produk yang mana misalkan gitu ya. Karena dia nyari yang aman bisnisnya, daripada Bapak bikin sendiri bisnisnya repot. Nah, pendekatannya kayak gitu bisa. Oke, itu soal selling ya teman-teman ya. Selling itu soal kita nyari kebutuhannya apa yang dia cari poinnya. Duit, keamanan, kenyamanan, liburan, apalagi kebanggaan, ya dihargain orang, misalkan rekognisi, dia teh umum nggak apa-apa, dan yang lain. Oke,
Nah, lanjut. Selanjutnya, setelah kita sudah tahu kebutuhan dia, baru diinformasikan atau bahasanya prospek ya. Kita mulai prospek dia, kita mulai tawarin dia buat beli, kita mulai ajak dia buat jadi tim kita, jadi reseller, jadi agen gitu ya. Oke, jadi kita infoin dia bahwa kita posting di kita punya toko rame ya. Gimana cara paling gampang bikin dia kepo? Tadi posting-posting status WhatsApp. Oke. Nah, karena waktu kita terbatas, saya rekomendasi teman-teman abis ini, Mas Doni, googling di Google lah ya. Cara prospek paling gampang, spin selling ya. Kalau nggak ada tahu, googling lah ya. Siap, Bang. Oke. Setelah kita bisa prospek dia, kita infoin ke dia bahwa kita bisnis toko rame, kita bikin namanya penawaran yang teknik closing-nya. Oke, teknik closing banyak. Nanti saya kasih e-booknya abis ini ke teman-teman, ya Mas Doni ya. Siap, siap, Bang. Nah, tapi yang perlu teman-teman sepakatin adalah nggak ada yang namanya ditolak. Nggak ada yang namanya ditolak. No. Yang ada namanya cuma closing dan pending. Nah, nggak ada yang ditolak. Ingat teman-teman, itu profesional ya. Nggak pernah ditolak. Yang ada namanya closing dan pending. Dia nggak beli sekarang, is okay. Bisa jadi 1 bulan lagi beli. Bisa jadi 2 bulan lagi beli. Karena lagi nggak ada duitnya kan. Karena lagi nabung buat susu anak. Karena lagi nabung buat bayaran apa gitu ya. Nggak beli sekarang. Makanya tetap penting interaksi, jaga hubungan, Mas Tony. Gitu. Adanya hanya closing dan pending. Nggak ada namanya ditolak. Ya. Ini saya bikin tempat waktu, Mas Doni, kemarin lewat banyak ya. Nggak apa-apa, Kang. Nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa ini ya? aja. Nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya. Kan kalau kita nawarin ke orang kan ya, kita kasih penawaran, pilihan harga, pilihan paket, mau join apa, misalkan. Tapi pasti kan ada penolakan dari mereka. Pasti kan ada keberatan dari mereka. Waduh, saya duitnya lagi nabung. Waduh, saya tanya suami dulu ya. Waduh, saya apa-apa dulu. Alasannya banyak pasti ya. Dan jangan pernah membantah alasannya. Oke. Nah, makanya penting punya ilmu namanya handling objection. Oke. Handling objection apa? Menangani keberatan. Mengatasi keberatan. Siapa yang badannya berat? Handling objection. Mengatasi keberatan. Ya. Mengatasi keberatan. Oke. Nah, cara paling gampang mengatasi keberatan adalah pakai rumus apa, Mas Doni, masih ingat? Apa tuh, Kang? Rumusnya, Kang? Misalkan gini ya, wah Bu, saya mah jualan fashion kapok, misalkan ya, keberatannya gitu ya. Kapok lah, Bu Teh Lia, saya pernah jualan fashion, nggak laku-laku, saya kayak jodoh deh kayaknya bisnis fashion deh. Kapok banget lah. Contoh kayak gitu, misalkan keberatannya contoh ya. Wah, ini Teh Sadia, ya semoga anaknya aman ya. Anaknya muntah ke dia. Kita doain ya, semoga anaknya Teh Sadia aman-aman aja. Amin. Misalkan gitu, keberatan dia adalah, wah anak saya lagi, wah saya pernah pengalaman ini nih bisnis fashion, nggak cocok lah. Udah apalagi gini ya, brand baru nih, nggak mungkin lah saya bisa nggak laku kayaknya, misalkan gitu ya. Keberatannya banyak banget lah. Nah kita pakai metode ini Teh Lia dan yang lainnya, feel, felt, and found. Ya, maksudnya apa? Nanti googling lagi, saya kasih keywordnya. Maksudnya apa? Feel, felt, and found itu maksudnya gini, Mas Doni. Kita merasakan juga apa yang dia takuti. Kita nggak menolak dia, wajar takut Bu. Wah iya Bu, nih contoh gini ya responnya ya. Wah iya Bu Lia, wajar Bu Lia, saya paham banget Bu Lia. Saya memahami Bu Lia, saya paham Bu Lia, itu keywordnya. Saya paham banget Bu Lia kondisinya, wah jadi wajar Bu Lia takut bisnis fashion lagi. Tapi kalau Bu Lia boleh pikirin lagi, kan dulu Bu Lia modal sendiri ya, terus Bu Lia harus ke tukang jahit, harus mikirin bahan, mikirin model, gambar desain baru, terus Telia harus mikirin kualitinya gitu ya. Sangat ribet, wajar Telia mungkin dulu pusing karena sendirian juga. Nah di sini lebih simpel Telia karena Telia hanya fokus jualan aja. Nah kan saya nggak bantah Telia, tapi saya mencoba merasakan, memahami empati dengan kondisi Telia, tapi saya kasih solusinya gitu loh. Oke. Nah cara paling gampang di sini, pertama ini kita belajar feel,
felt and found. Nah, kedua, kita bikin list nih, list keberatan orang. Apa aja list keberatannya? Harga mahal, model apa? Terus misalkan harga mahal. Misalkan ya, model nggak cocok, takut ukuran nggak pas, dan lain-lain. Nah, setiap list ini teman-teman siapin jawabannya apa. Harga mahal, bakal jawab apa tuh harga mahal? Takut nggak ukuran nggak pas, bikin bocoran jawabannya. Saya tertarik sih, tapi nanya-nanya suami dulu. Nah, kalau nanya suami gimana cara jawabnya? Wah, Bu, mendingan Ibu ini jadiin momen untuk tampil lebih cantik di depan suami. Ya, kalau tanya suami jadi lebih tahu. Jadi tahu dong, dengan bikin suami terkejut apa gitu bahasanya ya. Emang nggak mau bikin suami makin betah di rumah, misalkan gitu ya. Nah, bikin kalimat-kalimat yang jadi bocoran kunci jawaban teman-teman kalau dia keberatan itu. Oke, maka di list dulu nih, kira-kira dia nggak mau beli produk saya gara-gara apa ya? Harga, apa. Dia nggak mau join jadi tim saya karena apa ya? Nah, list, terus bikin deh kunci jawabannya. Kalau dia bilang ini, saya bakal jawab apa? Kebayang sampai di sini? Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanya? Mas Doni juga boleh tanya. Ini saya tutup dulu. Nah. Ada yang mau ditanya? Mas Dika, Mas Doni, Teh Dahlia. Kita lanjut. Kalau gitu ya. Teh Doni lagi sholat kayaknya. Teh Doni. Kang Doni. Kok jadi teh sih? Nah, setelah kita nawarin, terus kita udah ajak mereka. Teh Siti, habis ini saya jawab Teh Siti. Ya, kita sudah prospek, kita sudah pakai closing, ya. Terus dia belum mau beli sekarang. Kita sudah handling objection juga. Nah, jangan lupa teman-teman, ya. Duit itu bukan di sini. Bukan. Duit itu adanya di sini. Di follow up. Ya. Duit itu adanya di follow up. Bukan di penawaran. Ya, seperti materi kemarin nih. Mana nih? Ya. Orang itu nggak beli di pertemuan sekali, ya baru nawarin sekali, udah berasa ditolak seumur hidup gitu. Jangan. Ya, sama kayak gini lah. Kemarin kita belajar ini ya, kalau masih ingat ya. Orang itu nggak datang di pertemuan ke-1, ke-2. Orang itu nggak beli di pertemuan ke-1 dan ke-2. Orang itu beli di pertemuan 4, bahkan di 80% transaksi nih. Ya. Ini bukan kata saya, kata data ya teman-teman ya. 80% penjualan transaksi terjadi di pertemuan ke-5 sampai ke-12. Jadi, kalau masih nawarin, masih handling objection, jangan berhenti ya. Duitnya ada di mana? Di follow up. Jangan lupa follow up teman-teman ya. Wah, saya nanya suami dulu deh ya, nanti saya kabarin. Nah, follow up-nya gimana biar enak? Oke, Ibu, kira-kira saya tanya lagi di hari apa dan tanggal apa misalnya. Di hari Rabu atau Kamis, di hari Sabtu atau Minggu enaknya. Di weekdays atau weekend ya enaknya Bu ya. Misalkan gitu. Di jam sahur atau jam buka? Jam sahur follow up orang ya. Oke, duit ada di follow up, uangnya ada di follow up. Ya. Oke, follow up. Selanjutnya, setelah follow up, follow up dulu deh sebelum saya lanjut deh. Follow up Mas Doni ya. Jadi tadi kalau kita kasih penawaran nggak ada namanya ditolak, adanya closing atau pending. Ya, kalau follow up itu usahakan nih teman-teman, tipsnya catat ya, minimal 8 kali lah follow up lah. Boleh nyerah kalau udah 8 kali. Ya. Oke. Nah, aturan follow up ini gimana? Dilarang promo lagi di follow up. Ingat, dia udah kita jualin, dia udah tahu produk kita, nggak usah promo lagi buat follow up. Tugas follow up adalah, kan follow up tuh ngingetin ya, bukan promo kan. Follow up itu mengingatkan, jadi bukan promo. Sama nih kayak mengingatkan acara gitu, acara ini ya. Ngingetin datang, bukan promo buat datang gitu ya, beda ya.
Oke. Nah, itu tips pertama follow up, dilarang promo. Yang kedua adalah wajib kasih value, teman-teman. Oke, yang ketiga wajib handling objection, wajib share, wajib sebut keberatan-keberatannya dia. Handling objection, kita bisa menangani keberatannya. Oke. Nah, setelah kita sudah melakukan dari 1 sampai 8, teman-teman, pasti akan ada namanya terjadi kejadian yang namanya kalau nggak closing, apa Mas Doni? Kalau nggak closing? Pending. Pending. Nah, kalau pending gimana? Sudah 8 kali saya follow up. Ya udah, kalau sudah 8 kali di follow up, akhirnya jadi pending. Kalau sudah masuk statusnya pending, maka kita harus apa? Ikhlasin, Mas Doni. Gitu ya, Oh. jangan baper, ikhlasin. Kang, kenapa harus 8 kali, Kang? Kenapa harus 8 kali? Nih, datanya. Oke, tadi saya habis dari WC, maaf, nggak tahu jadinya. Oh ya, siap. Ya kan kayak kita kemarin nih Mas Doni ini, orang kan nggak datang 1 kali 2 kali lirik langsung datang ke tempat itu, enggak. Ya, rata-rata kita beli itu transaksi di pertemuan ke 5 sampai 12 ya. Contoh lah brand sebelah yang lagi rame, yang gerainya di mana-mana, udah cobain misu. Misu, iya, Kang. Dicobain belum, Mas Doni? Ya, tidak enak sih. Ya, saya jadi promo nih. Oh, Mas Dika udah cobain? Belum Kang, pengen sih kalau dibayarin. Kok dibayarin? 7.000 doang. Mas Doni udah cobain? Kan belum halal, Mas Doni. Nah, loh. Udah Kang, dia memang ya apa? Tekstur es krimnya kayak McD. Waduh, saya jadi sosokan banget. Ini nih, food vlogger. Ya, siap. Ya, jadi teman-teman, kita pilih di sana pun gara-gara banyak yang ngomongin, benar? Gara-gara penasaran gitu ya. Bukan berarti tahu namanya miso. Langsung beli pertemuan pertama tahu namanya juga enggak, gambarnya kayak apa gitu ya, nggak ada es krimnya gambarnya kan. Nah, betul. jadi sama kayak kita jualan nih. Pertemuan ke ya 5 sampai 12 itu rata-rata transaksi terjadi di sana. Makanya kalau bisa ya kalau memang ingin follow up-nya rajin, kan kita punya banyak list. Kenapa 8 kali? Kan kita punya banyak list follow up nih. Saya doakan, saya percaya teman-teman yang ada di sini list prospeknya banyak gitu ya, ribuan. Maka dibikin batas maksimal. Makanya butuh data Excel tuh, biar kita tahu udah di follow up belum ya. Jangan-jangan ada yang kelewat nih. Kayak dokter lah, dokter kan punya list history pasien teman-teman ya. Ya, jadi kan kita nggak mungkin hafal semua database kita, Teh Lia. Database 100 masih bisa dihafal nih. Database 1000, aduh udah susah dihafal tuh. Gitu ya. Nah, makanya kita harus punya namanya list status database gitu. Saya pun kemarin ya baru beresin database, Mas Doni. Ya, kasih lihat ya teman-teman. Bentar, saya belum muncul ya. Kalau ini Kang, saya kan kemarin pas nyobain Mixu itu karena dapat info lewat teman saya, lewat pembicaraan. Itu jatuhnya apa tuh kayak gitu, Kang? Referensi. Itu referensi ya. Referensi, betul. Nih, contohnya nih. Nih, Dapat saya info. pun punya database gini, Mas. Database Iqbal tuh ya. 250 hot prospect. Tuh ya. Tuh, ini alumni kelasnya yang berbayar tuh, ada berapa? Saya database nih ada nih. Gitu kurang lebih, Mas Doni. Ya. Nah, ada statusnya nah. Nanti ya karena ada namanya nggak enak. Ini direkord soalnya. Gitu ya. Nah, yang ke-9 adalah ikhlasin, teman-teman. Oke. Yang ke-10 adalah ngulangin lagi dari nomor 2 atau tema manajemen kita terapin lagi. Jadi ngulang lagi ke atas nih. Ini aktivitas adalah aktivitas langkah kerja yang wajib teman-teman lakukan sebagai mitra atau karena yang ngulang lagi dari atas. Gitu. Karena pasti saya yakin teman-teman yang hadir di malam ini nggak mau omsetnya segini-gini aja. Nggak mau database segitu-gitu aja. Nggak mau list customer-nya segitu-gitu aja. Oke. Kalau yang agen, teman-teman, ini saya kasih tipsnya. Cara dapat duitnya ada 2 kan? Yang agen ya. Mas Doni ya, agen atau distributor ya. Dari mana? Dari sebutannya tim ya. Tim. Dari tim. Dan dari gross pribadi. Dan dari customer, nah kan? Benar gini ya? Gross pribadi kan customer ya berarti ya? Iya.
Nah, kelihatan di layar ya. Kelihatan. Nah, jadi ya kalau yang punya tim, berarti kan buat dapat omset gede, antara gedein yang ini atau gedein yang ini kan. Oke, yang berarti penting tuh punya database lagi, penting tuh nambah calon prospek, penting tuh follow up, list datanya rapi gitu ya. Biar apa? Biar ininya gede, plus ininya juga nambah gitu. Oke, terserah mau nambah yang mana, mau nambah tim atau nambah customer, pilihan masing-masing. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Mas Tuni, Kang Dika, Ibu Eva. Dari saya deh Kang, apa namanya? Kalau database itu yang ya tadi kan Kang Iqbal punya database hot prospect. Nah itu untuk apa namanya bisa dapat data prospek yang hot itu dari mana channelnya? Hot prospect. Hot prospect dari mana channelnya? Oke, kita naik lagi ke sini. Nah tadi ya database itu ya bentuknya kan tadi WhatsApp sama email ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau email terlalu ribet ya, mungkin kalau terlalu ribet di WhatsApp aja nggak apa-apa. Nah database sumbernya dari mana sih? Nih dari sini teman-teman. Terserah mau dari ads atau mau dari sosmed organik Mas Doni. Ads bukan Itunya, ads itu iklan bukannya organik juga Kang? Iklan organik. Organik mah ya organik, iklan mah ads. Oh beda ya, oke. Beda. Bayar Kang, yang organik Bayar. kan gratis. Betul. Iklan itu bayar Kang Doni. Oh iya sih, sorry betul organik kan ini ya. Iya oke. Nah iklan itu contohnya gini, contohnya misalkan kalau iklan Kang Doni, iklan itu berarti kan kita bisa spesifik nih, kan kalau ini kan kita random banget ya, kalau iklannya kita bisa spesifik. Saya pengen iklan ke orang-orang yang tinggal di Tangerang misalkan Tangerang, yang umurnya 18 tahun misalkan ya, terus dia cewek, terus dia HP-nya apa ya, HP-nya iPhone misalkan ya, iPhone apalagi bisa kayak gitu Kang Doni, spesifik kayak gitu ya. Nah itu traffic yang bisa kita kontrol, tapi itu belum jadi database kita Kang Doni. Random masih orang, bukan random, orang di luar sana yang belum tentu bisa kita kontak ulang, karena kan dia cuma ngeliat iklan kita ya gitu. Tapi sebenarnya di 2023 ini ada selain iklan di sosmed, teman-teman masih buka SMS gak sih? Kalau ada SMS masuk, diklik nggak, dibuka nggak Mas Doni, Mas Dika? Kadang sih Kang, kadang Dibuka kan ya? Ya kan, Mas Dika juga mungkin gitu. Saya pun gitu soalnya kadang dibuka ya. Walaupun kan orang udah nggak pernah SMS-an lagi kan, udah nggak ada sekarang. Nah, salah satu kanal promosi yang belum banyak digunakan orang adalah SMS Blast, salah satunya Mas Doni. Di mana SMS Blast itu buat by lokasi, misalkan saya tinggal di Depok. Depoknya saya blast ke orang-orang yang sekitar saya, misalkan saya punya toko offline misalkan Mas Doni. Itu bisa ada tulisan juga, nanti saya kasih ke Mas Doni lah biar di-share ke teman-teman. Oke Kang. Oke, mangga siapa lagi yang mau bertanya? Ini Kang, ada yang nanya nih dari Ibu Astri. Kalau misal nggak beli follower, gimana cara kita nambah follower? Kalau kita sekedar follow orang, apakah efektif? Mereka bakal follow back kita? Oke. Kalau misalnya nggak beli followers, gimana cara kita nambah followers? Kalau kita sekedar follow orang, apa efektif mereka bakal follow back kita? Oh iya, Teh Astri, keren pertanyaannya. Oke, jadi kita bahas Instagram nih. Saya buka slide sosmed sebentar. Followers. Dari mana hasil followers itu bisa datang ke kita? Bentar, saya bukain. Maaf kalau out of topic. Oh nggak apa-apa. Teh, kita mah di sini apa aja dibahas. Yang penting dapat ilmunya. Apa aja dibahas ya? Bentar ya, saya tampilin biar ada visualnya. Nah ini sambil Kang Iqbal nyari, ini ada juga Bu Mujiati.
Batasan Jadi ngingetin customer berapa kali, Kak? Ini ngingetin itu maksudnya FU kali ya, Kang follow up, ya? Itu kan follow up. ya tadi Yes. udah dibahas 8 kali, Bu. Kalau 8 kali sudah tidak ada respon dan memang kelihatannya negatif, tinggalin, Bu. Kita cari yang lain. Mati 1 tumbuh 1000. Tuh, masuk list. Nah, jadi kita nggak ditolak ya teman-temannya, nggak ada penolakan ya kalau di Pending. adanya pending. Nah, masukin ke dalam list pending. Gitu. Jadi untuk Oke, batasan ngingetin customer-nya itu 8 kali FU namanya. Follow up-nya 8 kali. FU betul. Oke, dari mana lahirnya followers? Ya, nih. Tadi kan kena kita gimana caranya kalau kita follow orang. Sebenarnya kalau kita follow orang udah nggak efektif, Bu Astri. Sejujurnya era sekarang ya follow terus kita berharap di follow balik nggak efektif. Sejujurnya sekarang ya siapa kita gitu ya berharap di follow balik sama orang. Nah makanya jangan pakai follow-followan orang gitu ya. Nah nih terus gimana caranya biar nambah followers? Pertama yang pastiin dulu adalah si kontennya Bu Astri itu penting buat dia ya. Konten baju kayak atau apa kayak terserah, kontennya menarik buat dia, penting buat dia, edukasi, terserah mau bentuk edukasi apa entertain, sehingga dia mau penasaran sama Bu Astri. Yang kedua, ya cara ngukur kita nambah followers apa enggak gini nih Kang Loni nih, Teh Rizka ikut harus ini ya. Ya followers itu lahir dari orang yang ngunjungin akun. Oke, orang yang ngunjungin akun itu lahir dari total jangkauan postingan kita. Jadi kalau yang ukurnya, saya pengen dapat 1000 followers per bulan, nih kali-kali aja 10% ke kanan, ke kiri, sorry. Gitu. Kalau pengen nambah 100%, 100%, 100 followers per hari, atau per bulan, per hari lah. Berarti kita per hari harus punya konten yang dengan jangkauan 10.000, Kang Doni, 10.000 followers. 10.000 followers, 10.000 jangkauan. Kontennya ya, terserah mau dari 5 konten, 10 konten, pokoknya jangkauan 10.000 total. Nah, itu dengan konversi 10%, kita punya kemampuan konversi dari ini sampai akhirnya jadi followers, kurang lebih 100 dapatnya. Gitu. Oke. Parameternya ada hashtag like, save. Gitu ya. Kurang lebih gitu singkat ya, Telia. Yang penting adalah Telia. Telia. Kok Telia mulu ya? Karena Telia nyalain video. Bu Astri. Bu Astri ya kok. Jadi buat dapat followers pertama Bu Astrinya harus jadi penting dulu, harus punya konten yang bagus. Kontennya bisa ngambil dari toko rame ya atau mungkin dari pusat gitu ya. Kita punya bank konten nggak, Mas Tony? Ada, kita punya grup regional, Kang. Nah, itu di grup regional pasti di-share mengenai bahan video buat posting, bahkan sampai copywriting di-share di sana. Jadi teman-teman tinggal share aja sebenarnya. Tadi kurang kedengeran untuk menjangkau itu 10.000 jangkauan itu tadi gimana, harus konten kita gimana tadi? Maaf nih. Oh iya. Ini Bu Astri yang Bandung ya, Bu ya? Yang Padalarang, Bu ya? Gimana? Iya, ini Bu Iya. Astri orang Padalarang Bandung ya? Oh, iya. Biasa anak riuh. Iya, nggak apa-apa Bu, emang jam-jamnya si kecil lagi aktif ya, belum tidur nih. Oke. Jadi gini, saya ulangin ya. Jadi kalau teman-teman punya target, oke, saya pingin ini buat targetin di Mas Doni bisa nih. Oke, pokoknya bulan ini followers naik sekian gitu. Cara monitornya gini paling gampang. Oke, target followers naiknya berapa? Jangan 100 ya. 100 lah misalkan ya, 100 per hari pokoknya harus dapat gitu ya, 100 per hari. Biar dia mikir tuh gimana. Nah, kita monitornya gampang. Yang ngunjungin profil visit itu per hari 1.000 nggak? Kalau nggak 1.000 jangan berharap ini dapat. Gitu, Teh Astri. Ya, jadi kalau mau dapat 100 followers per hari, berarti yang ngunjungin per hari harus 1.000. Tapi kan susah nih, kontrol ini kan susah ya. Yang kita kontrol berarti kan ini, konten kita harus menjangkau 10.000 orang buat mendapat 100 followers per hari, gitu. Tapi ini dengan asumsi, ya, ini 10% ini adalah maksimal konversi ya. 10% udah keren banget. Bisa jadi konten akun kita konversinya di bawah 10%, bisa jadi cuma 5% Mas Doni. Bisa jadi, berarti makin kecil dong. Ya makanya bikin konten dengan jangkauan yang besar, gitu ya. Kebayang sampai di sini? Berarti memang kontennya harus mengkerucut. Ya misalkan kalau kita jualannya baju muslim, ya konten-konten yang masih di ranah situ kali, Kang ya? Betul sekali. Oke. Nah ini ada lagi Bu Rita. Kak, kayaknya susah ya Mama bikin lead
magnet sekali berapa kita bikin lead magnet di sosmed. Nah, maksudnya gimana tuh, Kang? Kayak susah ya, Mama bikin lead magnet sekali berapa kita harus, maksudnya berapa kali kita harus bikin lead magnet di sosmed gitu ya. Atau gini Mas Doni, nih saya kepikiran, kita ada berapa ya nomornya yang di pusat? Berapa Mas Doni? Apa Atau penambahan? enggak, yang sekarang aktif berapa nih? 47 ya, kemarin yang aktif di Zoom berapa kemarin di live sebelumnya? Kemarin di 68 deh, Kang. 68 ya. Atau gini, kan besok saya juga offline ya di kantor Toko Rame ya, teman-teman. Jadi lead magnet kayaknya saya, kalau emang nanti saya ngobrol sama Mas Doni dan tim, kalau emang nggak ada nanti saya bantuin siapin gitu dari pusatnya Mas Doni ya. Jadi teman-teman Yap. tinggal share gitu kali ya biar mudah ya. Kan mak-mak nih disuruh bikin lead magnet nanti bingung, ya nggak apa-apa, nanti pusat sama Iqbal nanti akan bantuin bikin skripnya buat posting di story WA biar gampang. Sebenarnya saya ada, tapi kan bahasanya bukan bahasa Toko Rame, harus di custom dulu. Nanti yang custom biar Mas Doni dan tim aja, jangan saya ya. Siap. Gitu. Tuh, kurang enak apa lagi di Toko Rame ya dibantuin skripnya. Demi gitu. para bunda nih. Oke, apalagi Teh Rita. Siap. Tapi mungkin sampai ke teman-teman Ahad ya, insya Allah ya. Saya ngasihnya. Tuh. Oke. Mangga ingat bantu ingetin Mas Doni, biar Mas Doni ingetin saya. Siap. Oke. Siapa lagi Kang, yang mau bertanya? Ini udah masuk sesi pertanyaan nih, Kang, berarti ya? Atau masih ada materi? Silakan. Oh, udah. Pertanyaan aja nggak apa-apa. Biar nggak terlalu banyak. Biar langsung biar ini Mas Doni. Karena kalau materi terlalu banyak tuh yang diterapinnya kagak banyak. Biar teman-teman dapat langsung diterapin gitu ya. Siap, Ibu Rita. Ingetin saya juga ya di grup regional, takutnya saya lupa. Nanti saya infoin kalau udah ini. Oh, nih ada nih usul di caption produk di Telegram, dikasih hashtag yang relevan sama produk-produk yang di-share buat kita. Oh, oke. Jadi nanti di-share-nya udah ada ini gitu, Bu ya. Udah ada hashtagnya. Siap. Nanti saya infokan ke tim Markom atau tim sosmed ya. Gitu. Kalau kita yang buat atau Bunda tinggal copy paste doang, nggak mau ini ATM. Amati, tiru, modifikasi. Sebenarnya kalau misalkan kalau bisa di ATM itu amati, tiru, modifikasi itu lebih bagus. Tapi yaudah, tadi itu saran buat kita sampaikan ke tim Markom. Mangga, siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin dari aku nih. Boleh Mas Dika, mau nanya apa? Mas Dika. Kang, ini kan follow up itu kan nggak ada batasnya ya, selagi masih yakin gitu kitanya. Nah, itu enaknya kalau follow up itu jeda berapa hari ya, Kang? Kalau kan takutnya risih juga kalau misalnya kita tiap hari gitu langsung follow up terus. Itu enaknya. Oke, bagus pertanyaan Mas Dika. Balik lagi ya. 3 aturan follow up itu dilarang promo dan wajib. Yang pertama dilarang promo, yang kedua wajib kasih value, yang ketiga wajib kasih handling objection yang mengatasi keberatan dia. Nah, terus jeda waktunya kapan? Sebenarnya kan follow up itu maksimal kita bikin 5-12, karena kan secara data transaksi itu terjadi di 5-12 kali pertemuan, Mas Dika. Kalau udah lewat dari sana gimana? Ya ikhlasin. Ya, masuk list untuk interaksi aja. Nah, terus jedanya berapa lama sih? Yang jelas jangan setiap hari, Mas Dika. Jedanya ya. Yang pertama itu biasanya 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, baru masuk yang 7, 14, 21, 28, 30 gitu Mas, jedanya. Dari hari H kita udah terakhir janjian mau prospek gitu ya. Tapi biasanya gini, biar kita clear kapan harus follow up, Mas Doni, Mas Dika, setiap akhir sesi kita prospek, udah handling objection, udah pakai semua teknik lah kita pakai. Di akhir pastikan kita janjian sama dia. Kira-kira Ibu, Bapak, saya follow up lagi untuk transfernya di hari Kamis atau hari apa, di tanggal 24 atau 25 misalkan ya. Di akhir bulan atau di awal bulan depan misalkan gitu. Pastiin janjian, jadi pas kita chat dia juga udah tahu bakal di chat gitu loh. Oke.
Berarti tadi tuh Mas Dika boleh tuh buat ilmu barunya teknik ini follow up. Oke, teman-teman ini nggak ada yang mau bertanya nih. Kalau nggak ada yang mau bertanya, tanya balik Kang Iqbal. Kita biasa bagi-bagi voucher 50.000 belanja toko rame. Yoi, karena udah jam 9 juga ya di sini ya. Oke, teman-teman. Saya mau tanya langsung. Nih, kayaknya Teh Lia lagi yang jawab nih ya. Nih, hawa-hawanya Teh Lia yang jawab. Oke, jadi teman-teman, saya minta contoh traffic yang dikontrol apa, traffic yang nggak bisa kita kontrol apa, traffic yang kita miliki apa. Contoh-contohnya, yuk apa? Ini pertanyaan buat siapa Kang? Buat all mitra apa Telia? Mangga Mas Doni yang bantu pilihin. Aduh, saya bingung deh. Oke, teman-teman yang mau jawab silakan on cam terus jawab. Nanti kita kasih hadiah voucher belanja 50.000 dari toko rame. Ayo, siapa? On cam terus langsungin aja. Ini. Oh, tuh. Oh, Bu Lia. Teh Lia lagi. Mangga, silakan Teh. Tadi Bu. Siapa nih? Teh Lia sok. Teh Lia lah. Karena Teh Lia tadi yang pertama. Apa Teh? Mangga dijawab. Traffic yang bisa kita kontrol itu yang dari iklan, yang lewat ads gitu, Kang. Tapi kalau traffic yang kita kontrol itu yang dari sosmed, misal follower kita di IG atau Facebook gitu. Traffic yang Gimana? nggak bisa, sorry ulang Teh. Traffic yang nggak bisa kita kontrol yang mana nih? Yang bisa dikontrol yang follower itu, Kang. Follower, sosmed berarti ya. Ah. Oke, terus kalau traffic yang bisa kita kontrol, contohnya apa? Iklan yang ads, iklan yang lewat ads itu. Oh, iklan. Oke, kalau traffic yang kita milikin yang mana? Yang dikontrol itu, Kang. Traffic yang kita milikin yang mana? Apa itu jenisnya? Wah, Titik yuk, you on. lupa nih. Ayo teman-teman, siapa yang mau jawab nih? Mumpung Teh Lia lupa. Teh Lia sengaja kayaknya nih ngepur ya, biar ya. Ibu Traffic Rita yang kita mungkin. milikin apa? Yang kita milikin, traffic yang kita milikin. Kalau nggak on Nggak cam apa-apa. boleh jawab. Boleh. Tapi ya, bicara ininya Teh. Nggak apa-apa nggak on cam. Nah tadi boleh tuh siapa? Teh Suciati. USB bisa. Coba. Oh di Taiwan. Mau jawabnya via chat berarti. Gimana? Boleh chat aja Teh Suci. Wah ini Teh Teh Lia Lia maaf yakin nih. nih. Oh hilang Teh Lianya. Lanjut Teh Suci, nggak apa-apa. Mangga jawab di chat aja. Nggak apa-apa lah ya. Di Taiwan jam berapa sekarang Teh? Mana nih? Oh lagi ngetik nih. Iya biasa lagi ngetik nih kok kayak gini. Lagi ngetik. Rita. Oh Ibu Rita. Oke. Mangga diputuskan Mas Doni. Kesempatannya yang mana? Ibu Rita deh, Ibu Rita. Sok mangga. Teh Suci kan nanti selanjutnya habis dari sini. Boleh Ibu, silakan di unmute. Masih ke mute tuh. Di-in aja dulu, di unmute biar kedengaran suaranya. Ibu Rita. Lagi cari posisi Mas dia. Ini reposisi. Nah itu Teh Suci tuh udah ini. Teh Suci udah jawab duluan nih. Coba saya ini ya Kang bacain ya betul atau enggak. Udah Kak. Udah. Ibu Rita nanti pertanyaan selanjutnya nih Teh Suci udah jawab. Sebentar. Kata Teh Suci yang nggak bisa dikontrol follower, yang bisa dikontrol iklan berbayar, yang kita miliki database WA, betul nggak Kang?
Betul sekali. Oke. Kongres Teh Suci. Congratulations, selamat buat Teh Suci. Nanti kita kirim mailnya. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Bu Rita berarti. Kang, silakan Kang. Kota Kak, suka lu pukul. Aduh. Waduh. Nah, aduh. Ya. Bu Rita, Oh. silakan nih Ayo, Kang. Apa pertanyaannya Kang? Beritanya hilang, udah kasih pertanyaan. Oke, pertanyaan adalah, wah ada bocoran ya. Oke, pertanyaan adalah gini. Pertanyaan adalah, gimana caranya mengatasi keberatan? Contoh mengatasi keberatan. Handling objection. Nah, versi teman-teman nggak apa-apa. Saya pengen tahu teman-teman paham apa enggak nih. Contoh handling objection. Kalau dia bilang, aduh, mahal nih, aduh, nggak cocok nih, aduh, duitnya saya tabung dulu. Nah, gimana tuh? Aduh, saya maunya warna merah nih, misalkan. Nah, mangga Bu Rita. Tadi sudah on cam mana nih? Kok ngilang? Ayo. Udah raise hand. Yang lain mungkin mau jawab nih, karena Bu Rita nggak ada nih. Silakan on cam dan unmute. Kalau nggak on cam juga nggak apa-apa, yang penting ada suaranya. Coba tuh. Lihat lagi. Teh Rita tuh udah on mic tuh. On mic udah Teh Rita. Bu Rita, mangga silakan apa Bu? Cara mengatasi keberatan, handling objection. Seperti apa dan bagaimana ya Kang ya? Mencari jawaban dari keberatannya tadi. Kang Iqbal ya. Gimana Kang? Oke. Terus kalau contohnya misalkan gitu, Teh Rita harganya mahal nih. Nah, jawabnya apa kira-kira Teh? Oh, misalnya gini, emang ibu nggak mau, misalnya kan cantik, misalnya di depan suami pakai baju bagus kayak gini. Gitu. Oh, saya udah cantik, Bu. Nggak mau tampil-tampil lagi. Coba apa Teh Rita? Nah, ini bagus nih Teh Siti nih. Nah, Teh Siti nih bagus nih bantuin Teh Rita nih. Mahal dibandingin apa, Bu? Wah, dibandingin di pasar. Oh, jangan disamain di pasar dong. Beda, kita kan bahan premium. Ya, kan di pasar kan memang untuk yang harga murah. Ya, kita kan premium. Masa iya ibu nggak mau pakai baju premium untuk tampil di acara kumpul-kumpul keluarga misalkan. Bisa kayak gitu, Teh Rita? Iya, kayak gitu. Nah, nggak apa-apa. Ya, udah terjawab lah Mas Dodi. Mangga diputuskan Teh Rita tuh. Oke, selamat. Dapat Teh Rita apa Bu Rita untuk Telia juga bagus sih jawabannya. Emang, oh iya jelas Bu, mahal karena kita nggak jual yang murahan, kita jual posisi yang bagus-bagus aja Bu. Justru karena kita produknya dan bahannya bagus, jadi kita mahal. Nah, pakai ilmu justru tuh. Justru karena kita bahannya bagus Bu, jadi kita harganya premium gitu loh. Oke, Ya, teman-teman ya. sudah ini lah ya, berarti sudah nanggap ya Kang ya. Tahu artinya handling objection atau mengatasi keberatan. Oke, teman-teman sudah jam 9, waktunya kita istirahat. Sekali lagi terima kasih nih buat Kang Iqbal. Sudah 10 langkah berarti ya. Langkah kerjanya ya. Mangga jadi teman-teman habit untuk monitor tim-timnya, untuk monitor aktivitas timnya. Mangga disampaikan ke tim-timnya, sampaikan ulang ke agen atau resellernya, ajak mereka buat paham ini juga gitu ya. Iya. Betul. Dari saya mungkin teman-teman. Jadi Mas Doni dan teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Iqbal, terima kasih banyak atas waktunya dan materi yang disampaikannya. Dan juga terutama buat teman-teman yang sudah hadir. Nah, tadi ilmunya udah dapet kan ya. Intinya nanti kita dari sini jadi punya daily test, jadi tahu apa yang harus dikerjain, mana yang urgent, mana yang harus dioper nanti dulu lah, bahasanya seperti itu. Oke, dari saya pribadi saya oper lagi ke Mas Dika untuk sebelum penutupan, silakan untuk dokumentasi seperti biasa, foto. Silakan Mas Dika. Oke, teman-teman nih kali ini nih sebelum kita tutup foto bersama dulu nih seperti biasa, nyalain on cam-nya lalu bergaya. Oke. Mana nih? Kalau foto emang banyak nih emang nih.
Wah, Mas bagian Denny dis- baru nongol nih Mas Denny nih. Iya, Pak Dedi kemana aja, Pak? Baru nongol. Padahal hadiah voucher 50 juta. Waduh, mana lagi nih? Cuma segini aja. Oke, hitung aja sampai ini Mas Dika, sampai 5 kita langsung Oh, gitu. foto jepret. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siap. Oke. Siap dari saya cukup, Mas Dika, silakan ditutup. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Kang Iqbal nih yang udah nge-share ilmunya, ngebagi ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terus juga mau ngingetin nih buat teman-teman, jangan lupa langsung praktekin ilmu yang tadi. Ya, sekian dari kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Kang Iqbal terima kasih, teman-teman semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi wa taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.